Masa depan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh 3 sektor strategis. Yang pertama yaitu sektor pangan, kedua sektor energi, dan yang terakhir sumber daya air. Di Indonesia, urusan pangan adalah tugas utama negara karena negara berkewajiban untuk menyediakan sekitar 267 juta jiwa. Oleh sebab itu, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang harus dicermati untuk keberlangsungan sebuah bangsa. Setelah kami telusuri, distribusi produk pertanian menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Karena apabila suatu pendistribusian produk itu terhambat, maka akan berdampak pada kelangkaan pangan di suatu daerah. Bagaimana bisa? Kita bayangkan ketika distribusi itu terkendala 1 atau 2 hari saja, maka akan menurunkan kualitas dari produk pertanian itu sendiri atau bahkan rusak. Dan sedangkan di suatu daerah perlu adanya stok pangan yang mencukupi tiap harinya. Oleh sebab itu, hadirnya Green Pickup ini menjadi solusi dari permasalahan terkait dengan pengiriman produk pertanian. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, kami dari Green Pickup, layanan jasa pengiriman produk pertanian yang siap mengirimkan produk pertanian Anda dengan aman. Perkenalkan, nama saya Putri Melati Sukma selaku ketua tim, dan ada anggota tim kami Putri Ludiawati selaku anggota tim 1 dan Salahuddin Yusuf selaku anggota tim 2. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai rencana bisnis yang telah kami buat, yaitu Green Pickup. Profil usaha. Green Pickup sendiri adalah sebuah layanan jasa pengiriman ekspres yang inovatif secara teknologi yang terkhusus dalam pengiriman produk pertanian. Green Pickup berkomitmen untuk mendistribusikan produk hingga ke tangan konsumen dengan aman dan terjaganya kualitas. Dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi, harapannya aplikasi ini bisa menjangkau seluruh masyarakat, terlebih pada kondisi di era digital sekarang ini. Selanjutnya yakni tujuan usaha. Tujuan usaha dari Green Pickup sendiri adalah untuk memberikan kemudahan kepada para petani dan industri pertanian yang ingin mendistribusikan produk pertaniannya ke konsumen dengan cepat, mudah, aman, dan pastinya terjangkau. Selanjutnya yakni target pasar. Target pasar kami adalah para petani dan para industri yang bekerja di sektor pertanian. Segmentasi pasarnya berdasarkan demografi yang ditujukan pada usia petani 19 sampai 55 tahun pada seluruh tingkatan ekonomi. Poin yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Di dalam strength yang pertama ada terjaminnya keamanan dan kualitas produk. Green Pickup menjamin produknya akan dikirimkan aman hingga ke tangan konsumen. Kemudian waktu pengiriman cepat. Yang ketiga, memudahkan petani dan para industri mencari jasa yang dibutuhkan. Yang keempat, memberikan jaminan atau asuransi. Yang kelima, mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan. Yang keenam, konsumen dapat diakses dengan mudah dan waktu yang fleksibel. Poin yang kedua yaitu weakness, kelemahan. Yang pertama, aplikasi yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Kami sebagai Green Pickup masih mengusahakan untuk mengenalkan aplikasi kami ini kepada masyarakat luas, sehingga kami dapat memberikan manfaat-manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian mudah ditiru. Yang ketiga ada hanya dapat melayani konsumen di Kota Malang saja. Untuk saat ini akses kami atau jasa kami yang kami tawarkan hanya melayani Kota Malang saja. Akan tetapi kami tetap mengusahakan supaya jasa kirim produk pertanian ini dapat diakses atau dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia. Poin yang ketiga yaitu opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, profit yang menjanjikan. Kemudian pangsa pasar yang cukup luas. Yang ketiga, tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman produk pertanian. Poin yang terakhir adalah threat, ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing yang meniru aplikasi seperti kami. Yang kedua, persaingan tarif yang kompetitif dari pesaing. Untuk rencana operasional sendiri, yang pertama ada teknis pelaksanaan bisnis. Di sini kami memulai usaha dengan menyewa tempat sebagai tempat usaha, kemudian membuat aplikasi untuk menunjang usaha dan merekrut karyawan untuk SDM usaha yang akan dijalankan. Kami akan beroperasi mulai pukul 7 pagi sampai pukul 5 dan tidak beroperasi pada hari Minggu untuk hari libur.
Yang kedua yaitu ada rencana tahapan produksi. Petani atau para industri yang bergerak di bidang pertanian dapat mengakses aplikasi yang kami buat atau bisa langsung datang ke offline store. Apabila jumlah barang yang dikirimkan itu banyak, maka mereka akan dapat mengakses aplikasi yang telah disediakan, membuat pesanan dan kurir akan datang untuk menjemput produk yang akan dikirim. Bagi konsumen, mereka dapat mengakses aplikasi melalui resi yang didapatkan dari produsen untuk melacak pengiriman. Pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa pilihan seperti OVO, GPay, COD, dan lain-lain yang telah disediakan di aplikasi. Untuk bukti transfernya juga akan muncul apabila pengirim telah melakukan pembayaran. Selanjutnya yakni rencana pemasaran. Yang pertama ada pengembangan produksi. Pada usaha Green Pickup ini, bentuk pengembangan jangka panjangnya adalah membuat inovasi baru berupa fitur-fitur baru pada aplikasi dan menambah menu antar produk hewani yang masih hidup. Selanjutnya pengembangan wilayah pemasaran. Kami juga melakukan pengembangan wilayah dengan membuka cabang di wilayah kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, dan ibu kota lainnya. Selanjutnya kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang kami lakukan untuk mengembangkan wilayah pemasaran kami adalah dengan mempromosikan usaha bisnis kami terlebih dahulu di sosial media, menargetkan grup media sosial lokal dan influencer yang sesuai dengan brand untuk promosi. Hal ini dilakukan untuk membuat konsumen antusias dan dilakukan untuk memperkenalkan usaha kami ke khalayak umum. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rencana keuangan. Pada poin pertama, terdapat sumber pendanaan. Didapatkan hasil persentase, yakni 20% dari modal sendiri dan 80% dari para investor. Pada poin kedua, terdapat analisis biaya tetap. Berdasarkan uraian perhitungan, didapatkan jumlah biaya tetap sebesar Rp943 juta. Pada poin ketiga, terdapat analisis biaya variabel. Berdasarkan perhitungan yang ada, didapatkan total hasil biaya variabel sebesar Rp419.282 untuk perharinya. Selanjutnya, pembahasan terkait total cost. Berdasarkan perhitungan, didapatkan total cost sebesar Rp1.073.815.984. Berikut adalah tabel total revenue hasil perhitungan dengan asumsi jarak dekat. Berikut adalah tabel total revenue hasil dari perhitungan dengan asumsi jarak jauh. Berikutnya yakni ada pendapatan. Berdasarkan perhitungan didapatkan pendapatan sebesar Rp323.944.16. Berikut ini pembahasan terkait analisa keuntungan. Pertama, terdapat break-even point rupiah. Dari hasil perhitungan didapatkan BP rupiah sebesar Rp1.036.263, yang artinya apabila penjualan mencapai angka sekian akan mendapatkan balik modal. Berikutnya adalah break-even point unit. Untuk BP unit sendiri terbagi menjadi dua. Kesimpulannya yakni usaha Green Pickup akan mendapatkan balik modal apabila dapat melayani konsumen sejumlah sekian. Berikut adalah cash flow usaha Green Pickup untuk 5 tahun ke depan. Berdasarkan perhitungan didapatkan total average benefit sebesar Rp34.844.710.490 dan payback period sebesar 0,16, yang artinya investasi akan terbayarkan atau balik modal dalam waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan prototipe aplikasi kami. Customer akan diarahkan untuk melakukan register terlebih dahulu dengan memasukkan nama, email, dan juga password agar memiliki akun yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemesanan. Ketika sudah mendaftarkan akun, maka customer bisa langsung login untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah login, maka akan menu beranda. Di sini ada beberapa pilihan fitur, di antaranya yaitu fitur pengiriman komoditas daging, pestisida, dan pupuk pertanian, komoditas pertanian, dan juga tanaman. Untuk pengiriman bisa disesuaikan dengan jenis barang yang akan dikirim. Seperti contoh, apabila ingin mengirimkan pupuk, maka customer bisa memilih menu pestisida dan pupuk pertanian. Karena di sini kami mengelompokkan barang yang akan dikirim sesuai dengan jenis masing-masing barang agar tidak tercampur. Ketika ingin melakukan pemesanan,
Pengirim bisa memasukkan alamat penerima dan juga akan muncul rincian biaya serta pilihan metode pembayaran. Nanti akan diarahkan untuk melakukan pembayaran. Ketika berhasil melakukan pembayaran, maka akan muncul notifikasi pembayaran telah berhasil. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.